Baiklah, selamat malam. Saya Leta Borumanik. Baiklah, 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 baiklah. Selamat malam untuk kita semuanya. Saya Lenta Borumanik dengan NIM 211014020061 akan mencoba untuk memaparkan hasil ujian semester akhir saya pada mata kuliah planktonologi. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, plankton melakukan migrasi vertikal. Apakah pernyataan itu benar? Dan kedua, jika benar, apakah akan ada perbedaan jenis plankton yang ditangkap secara vertikal dan horizontal? Ketiga, jika ada perbedaan, jelaskanlah metode yang paling tepat dilakukan jika kita ingin melakukan penelitian tentang keanekaragaman plankton di laut. Nah, untuk yang selanjutnya, plankton melakukan migrasi vertikal. Apakah pernyataan itu benar? Ya, pernyataan di atas benar, karena plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton yang ada di perairan laut merupakan mikroorganisme yang berperan penting sebagai bahan makanan untuk organisme laut lainnya. Plankton juga berperan sebagai mesin kehidupan di perairan karena mampu menghasilkan bahan organik. Perubahan kelimpahan, jumlah jenis, kedalaman, kecerahan, temperatur, salinitas, pH, oksigen laut atau DO, fosfat, nitrat, dan silikat sangat berpengaruh terhadap migrasi vertikal dan horizontal plankton di perairan laut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika benar, apakah akan ada perbedaan jenis plankton yang ditangkap secara vertikal dan horizontal? Jawabannya tentu saja ada. Pengambilan sampel plankton dapat dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan planktonet yang berukuran sekitar 37 mikrometer. Penangkapan plankton dapat dilakukan dengan dua cara atau dua metode. Yang pertama ada metode vertikal, yang kedua ada metode horizontal. Nah, apakah perbedaan dari dua metode ini? Metode yang pertama, penangkapan secara vertikal adalah pengambilan sampel dengan cara membenamkan sampel dengan cara pengambilan sampel dengan cara membenamkan planktonet di kedalaman tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Yang kedua, penangkapan plankton secara horizontal, yaitu penangkapan dengan cara menarik planktonet secara mendatar pada kejauhan yang dikehendaki. Nah, untuk perbedaan pola vertikal dan horizontal, berdasarkan jurnal yang saya jadikan pedoman untuk menjawab soal ini, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengamatan fitoplankton yang telah dilakukan, komposisi fitoplankton untuk metode vertikal tersusun dari 28 general yang termasuk dalam 4 bagian kelas. Yang pertama ada kelas Basilariopisciae yang ditemukan adalah 20 general. Kemudian kelas Chlorophyceae, 1 general.
kelas Cyanophyceae 3 general dan Dinophyceae 4 general. Sedangkan pada metode yang horizontal tersusun dari 31 jenis fitoplankton, yang mana ada kelas Basilorophyceae dengan jumlah 22 general, Chlorophyceae 2 general, Cyanophyceae 2 general, dan Dinophyceae 5 general. Kemudian, komposisi fitoplankton secara vertikal dan horizontal berdasarkan stasiun dipengaruhi oleh arus, pasang surut, kedalaman, dan intensitas cahaya. Arus dan pasang surut mempengaruhi komposisi plankton yang dilakukan dengan metode horizontal, sedangkan pada kedalaman dan intensitas cahaya mempengaruhi metode penangkapan secara vertikal. Nah, data yang didapat dari hasil penangkapan planktonet dengan metode vertikal dapat kita lihat pada tabel berikut ini, di mana pada genusnya tadi terdapat 4 kelas dan pengambilan samplingnya dilakukan di hari yang berbeda-beda, maka didapatlah hasilnya sebagai berikut. Nah, total untuk kelimpahannya berjumlah 5.435,45, total keanekaragaman 9,84, dan total keseragamannya ada 3,4. Kemudian, untuk data penangkapan dengan metode horizontal dapat kita lihat di tabel berikut ini. Nah, sama seperti metode vertikal tadi, dilakukan di hari yang berbeda-beda untuk tiap pengulangannya. Maka didapatlah hasilnya yaitu total kelimpahannya ada 4.423,47, total keanekaragamannya 6,01, kemudian total keseragamannya 2,04. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketiga, jika ada perbedaan, jelaskanlah metode yang paling tepat dilakukan jika kita ingin melakukan penelitian tentang keanekaragaman plankton di laut. Nah, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus deskriptif dari Hadi 1979. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sampel survei method, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencatat sebagian kecil populasi, tetapi hasilnya diharapkan dapat menggambarkan sifat populasi yang diselidiki. Suwigno 1976. Nah, dan dari hasil data yang terdapat dalam jurnal ini, maka bisa kita kesimpulkan bahwa metode yang paling tepat digunakan untuk melakukan penelitian tentang keanekaragaman plankton di laut adalah metode vertikal. Karena dengan metode vertikal, jumlah yang didapat, yaitu keanekaragaman tadi pada tabel yang sudah disajikan sebelumnya, itu merupakan hasilnya lebih banyak dan atau lebih maksimal dibandingkan dengan metode yang horizontal. Baiklah, berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dalam menulis jawaban UAS pada mata kuliah paleontologi. Nah, jika ada kesalahan penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat malam dan terima kasih.